ya. Kenapa Siti Khadijah termasuk perempuan yang paling disayang sama Nabi? Karena Siti Khadijah adalah perempuan yang paling menjaga aib kekurangan suami. Bukan berarti Nabi ada kurang, tidak. Tetapi Khadijah menjaga. Kalau ada, maka jangankan diumbar di Facebook, jangankan diumbar di WA, tingkat sama mertuanya saja beliau berubah. Ini pelajaran, Pak. Ini jangan sampai ada masalah namanya rumah tangga. Badai itu paling datang pasti rumah tangga, betul. Ibu yang nikah 2 tahun, saya 1 tahun aja pun badai sudah merasa berhati. Serius, Pak. Baru ini saya rasakan badai itu besar lagi, Pak. Ibu 2 tahun mungkin berapa kata maaf sudah terucap, berapa juta kata maaf sudah terdengar, tapi terus dibuat sama suami, betul. Bu, tolong ya Bu, kalau mau jadi istri soleha, Ibu jaga aib suami. Begitu kan Bapak? Kalau mau Bapak menjadi suami soleh, Pak, jaga kekurangan aib daripada istri. Jangankan cerita di Facebook, di WA, di TikTok, di IG, apapun, sama orang tua aja, Bu. Maaf ya, depan anak itu sebetulnya nggak ini. Ini maaf Pak, maaf. Ada orang tua yang berantem, tapi maaf emosinya saat marahnya terlepas di depan anak, sehingga ada yang menangis dengan emaknya ditampar ke kepala. Ayah karena emosi nggak terikat di depan tuh ada anak langsung betapa, maka langsung taruh lihatlah tanda. Maka roti itu emang Pak. Itu mengganggu mental psikologi anak. Makanya tolong ibu-ibu, namanya masalah, namanya kekurangan pasti tapi jaga betul-betul kekurangan ibu, baik itu suami ibu, maaf, atau sudah mantan. Maaf, mantan itu apa Ustaz? Misalnya cerai atau sudah meninggal, jaga betul-betul. Suami ibu adalah laki-laki soleh, suami ibu adalah laki-laki baik, sama kayak bapak. Istri bapak adalah perempuan soleh, istri bapak adalah perempuan baik. Cukup bapak hidup aja yang tahu pahit manisnya mereka, telat hidup-hidup usia. Ibu, maka Nabi Muhammad saking cintanya sama Khadijah, Pak, maaf, Nabi Muhammad sampai ngelindur, lagi tidur sama Aisyah, ngelindur minggu Nabi Muhammad manggil Khadijah. Saya tanya sama ibu, Ibu, kalau ibu lagi tidur sama suami, tiba-tiba suami ibu sama perempuan lain gimana? Bu, lagi tidur tiba-tiba minggu dia Fatina, ya Allah, Bu, mana ada suami ibu? Langsung. Nyamuk tadi. Nabi Muhammad itu minggu Khadijah, di sampingnya Aisyah. Sampai besoknya Aisyah cemburu. Dia nanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa sih engkau cinta dengan Khadijah? Padahal Khadijah sudah wafat, sudah meninggal, tapi kenapa engkau sangat cinta kepada Khadijah? Apa jawabannya? Khadijah adalah perempuan pertama yang percaya dan beriman kepadaku di saat tidak ada satupun orang yang percaya dan beriman. Jelas itu? Ibu, maka kalau mau jadi istri soleha, jaga aib suami, jaga aib suami. Tapi insya Allah ibu-ibu DPR tampang nggak ada ya, nggak ada mama Facebook di sini nggak ada. Insya Allah, kalau ada pasti bahasanya masalah ya. Insya Allah, ibu bapak ingat pelajaran pertama, kenapa Isra Mi'raj terjadi? Karena Allah sedang menguji Nabi Muhammad dengan ujian yang dahsyat. Bu, kemarin ibu banjir, dahsyat ujiannya, hilang lembunya, mati kambingnya, rumah terbawa banjir. Mungkin bukan ibu, anak ibu, mana
semuanya, Bu, Pak, maaf. Siapa yang diuji dengan ujian yang gak pernah dia duga, saking gedenya ujian itu bisa yang ini. Siapa yang diuji dengan ujian tersebut, beliau masih sanggup sabar, maka tunggulah hadiah yang luar biasa Allah berikan. Seperti Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad sabar, langsung diangkat sama Allah untuk jalan-jalan. Makanya sebetulnya Isra Mi'raj ini untuk jalan-jalan. Ibu kalau sedih, ibu kalau gelisah, kuncinya cuma kamu jalan-jalan. Isra Mi'raj ini jalan ibu. Cuma pertanyaan begini, banyak orang yang pergi jalan-jalan refreshing, menangkan pikiran dari masalah dan utang, sampai tempat tujuan memang betul tenang, hilang semua beban. Betul? Gak usah jauh-jauh ke Bandar, ke Medan, ke Sabang, ke air terjun Terang, kita tenang. Awal ibu dulu dari kita kayak itu. Oh, saya jauh-jauh ke Gunung misalnya, atau kita ke Gunung Pandang, ketika sampai sana tenang pikiran. Betul? Hilang masalah utang piutang dari pikir, tapi waktu kembali nama barunya itu utang. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau ibu lagi bersedih, bapak lagi gelisah, supaya tenang hatinya jalan-jalan. Cuma jalan-jalannya bukan ke Sabang, ke Medan, ke Bengkulu, ke Alun-Alun, tapi jalan-jalannya langsung ke Mekah. Allah. Curangnya lewat saja. Doa di sepertiga malam, ya Allah, beratnya ujianmu ya Allah. Ya Allah, sempitnya rezekimu ya Allah. Ya Allah, suamiku sadarkan ya Allah. Bu, pernah ibu kalau ada masalah curhatnya sama Allah? Alhamdulillah, istri sudah. Jadi kalau ada masalah curhatnya bukan di status WA, maaf. Banyak mama Facebook kayak gitu. Nanti di komen, ada apa besti? Jadi itu besti ngaji selalu. Jadi curhatnya itu ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya masalah ya Allah, tapi saya yakin masalah ini Engkau yang ngasih ya Allah. Engkau yang ngasih, pasti Engkau pula yang ngasih solusi ya Allah. Maka tolong sadarkan suami ya Allah. Ya Allah, bukakan rezeki keluarga ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit suami ya Allah. Ya Allah, berikan anak ya Allah. Makanya dalam hadis dikatakan, Pak, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, man aktsara adna, siapa yang pengen sesuatu belum dikabulkan sama Allah, falyazkur, maka perbanyak minta sama Allah. Kenapa? Falyas'alullahi azza wa jalla, karena sesungguhnya ketika kita pengen sesuatu, kita minta sama Allah, Allah lah yang punya tempat, Allah lah yang ngasih, Allah pula lah yang memberikan semua yang kita minta. Tapi Ustaz sampai sekarang belum kasih. Nah, ini dia kuncinya. Makanya harus ngaji. Ketika doa ibu panjatkan puluhan tahun belum juga dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mendengar, tetapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari permintaan yang ibu harapkan. Atau yang kedua, harapan yang kita inginkan belum sesuai dengan kebutuhan sekarang. Makanya Allah kasih itu cuma dua, Pak. Pertama, kalau Allah kasih berarti doa kita baik. Yang kedua, kalau Allah nggak kasih berarti ada yang lebih. Itu maksud saya. Bu,